Tidak hanya orang-orang ini yang penasaran, tetapi bahkan hati Niumang pun penuh dengan keraguan. Lin Tian mengabaikan mata semua orang dan membiarkan epilepsi selatan ini memimpin. Dalam perjalanan, Hei Suiyu tidak melepaskannya sekilas, jelas khawatir. Tetapi Niumang bertanya kepada Nandian, "Aku berkata saudara Nan, mengapa kamu begitu baik padanya? Dan Anda?" Nan epileptik bertanya, tetapi Niumang berkata, "Saya ingin dia membantu saya menemukan sesuatu. Aku tahu kamu harus memintanya untuk membawanya kepadaku." Epilepsi selatan sepasang tahu sebagai telapak tangan seseorang berkata. Namun, gembala sapi itu memandang pucat dan berkata, "Bagaimana dengan dirimu? Jangan hanya berbicara tentang saya. Saya membantu oleh pria batu itu. Dia baru saja menyelamatkan saya dan membuat saya pulih." Nanda menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, Niumang terkejut dan berkata, "Apa? Dia bisa menghadapi membatu? Atau aku akan berjanji untuk membawanya ke manusia batu?" Epilepsi selatan itu melotot, tetapi tenda sapi itu memandang punggung Lin Tian dengan aneh, di dalam hati takut untuk mengatur saluran. Siapa dia? Bagaimana dia masih bisa memiliki keterampilan ini? Ketika Niumang bertanya-tanya, Hei Suiyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Dua tetua, mengapa kamu ingin menangkap saudaraku, pria batu ini?" "Ini, saya benar-benar tidak tahu," Nan epileptik menjelaskan. Niumang menjelaskan, hanya ada satu kemungkinan bagi orang batu untuk menangkap orang, yaitu, saudaramu mungkin memasuki lembah batu secara tidak sengaja dan mempengaruhi mereka. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan kehabisan lembah batu untuk menangkap orang. Adikku memasuki lembah batu karena kesalahan? Ya, ini mungkin yang terbesar, atau aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Lalu, mungkinkah kakakku hidup? Tanyanya. Niumang menatap Nan epileptik, dan Nan epileptik menjelaskan, menurut aturan Shigu, jika kamu ditangkap oleh manusia batu, hanya ada satu hasil, yaitu, kamu akan menjadi batu dan tinggal di Shigu selamanya. Ah! Menjadi manusia batu? Black Snow Jade kehilangan warna sangat, epilepsi selatan tetapi menenangkan cara, dia bisa memecahkan. Kata epilepsi selatan sambil menunjuk ke Lin Tian, sementara Hei Suiyu memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Meskipun Lin Tian tidak punya banyak, dia mengangguk dan memberitahu Hei Suiyu bahwa dia bisa menyelesaikannya. Hei Suiyu merasa lega. Kemudian semua orang melanjutkan. Setengah hari kemudian, Lin Tian dan yang lainnya datang keluar lembah batu, dan sekilas, mereka semua adalah patung batu. Patung-patung batu ini tidak hanya terbuat dari batu oleh manusia batu, tetapi juga ditempatkan di sini. Melihat ini, Hei Suiyu terkejut, dan Nan epileptik berkata dengan canggung, "Ini sedikit lebih. Aku khawatir sulit menemukan kakakmu." "Tidak peduli apa, aku akan menemukannya." Giok salju hitam dimaksudkan untuk menggunakan indera ilahi, tetapi ada susunan di sini yang menghalangi indera ilahi, sehingga mereka hanya bisa melihat dengan mata telanjang. Jadi Hei Suiyu berencana untuk bergegas ke barisan, tetapi Nan epileptik mengingatkannya, "Hati-hati. Begitu masuk, aku khawatir orang-orang batu itu akan keluar." Hei Suiyu berhenti, menatap Lin Tian dan ingin lihat apa yang dia pikirkan. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Saya akan melakukannya." Nandu dan Niumang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian. Lin Tian pergi dan meletakkan tangannya di arai. Arai tidak terlihat dan langsung rusak. Maka indera ilahi dapat digunakan di sini. Melihat adegan ini, Nanmu menatap, sudah berakhir. Niumang menarik napas. "Kamu telah merusak susunan perisai manusia batu? Ini rusak. Tidak sulit." Lin Tian berkata dengan santai, tetapi wajah Niumang pucat, itu akan memprovokasi mereka. Benar saja, pada saat berikutnya, setumpuk nafas yang kuat datang dari tempat gelap, dan Nan epileptik dan yang lainnya segera berjaga-jaga. Hanya Lin Tian yang masih berdiri di sana, tak kenal takut. Setelah sekitar beberapa saat, puluhan orang batu jatuh di depan. Hanya orang-orang batu ini yang berwarna abu-abu, dan seluruh tubuhnya terlihat seperti batu. Tetapi orang-orang batu ini bukanlah batu asli, tetapi memiliki kesadaran mereka sendiri, mirip dengan manusia kera, dengan kemampuan unik. Pada saat ini, pria batu di kepala marah, "Siapa yang memecahkan susunan?" Lin Tian terkekeh, "Saya." Pria batu itu menatap, "Beraninya kamu begitu gila? Kami sedang mencari seseorang. Saya harap Anda bisa bekerja sama dengan saya." Lin Tian tampaknya datang ke tempatnya sendiri dan langsung memulai.
Niumang dan Nandu tercengang, berpikir bahwa mereka salah dengar, dan orang-orang batu itu saling memandang. Beberapa orang batu juga berkata, orang ini, apakah orang gila? Pria batu terkemuka berkata dengan dingin, tidak mungkin untuk bekerja sama. Tidak apa-apa mengubahmu menjadi batu. Dengan itu, manusia batu itu membuka mulutnya, dan aliran udara abu-abu terbang ke hutan, dan nan epileptik berteriak, mundur, jangan sentuh gas-gas itu. Tapi sudah terlambat. Saat Ki ini bertemu Lintian berubah menjadi manusia batu. Giok salju hitam terkejut, leluhur. Hewan laut juga ketakutan dan konyol. Adapun Nanda dan Niumang, semuanya membosankan. Adapun pria batu yang baru saja menembak, dia bersenandung, jangan lihat siapa aku. Siapa tahu suara Lintian benar-benar berdering di dalam batu, membatu, sangat ganas, tempat yang salah digunakan. Pada saat ini, tubuh Lintian bergetar. Batu-batu itu segera retak dan jatuh satu persatu. Lintian memandang orang-orang batu ini secara utuh. Orang-orang batu ini tercengang satu persatu, dan Nanmu menghela nafas, ini berbahaya. Dia bisa mematahkan ketakutan. Niumang juga sedikit terkejut, dan Hei Suyu juga pulih dari kekhawatiran, leluhur, kamu membuatku takut sampai mati. Itu tidak masalah. Kata-kata Lintian membangkitkan kemarahan pria batu itu, dan jalan napas pria batu itu, yang memimpin, cari kematian. Dengan itu, pria batu itu meninju, dan kemudian tinju itu terbang keluar dari batu yang tak terhitung jumlahnya satu persatu, dan kemudian mengenai Lintian satu persatu. Kekuatan yang kuat membuat Lintian selangkah demi selangkah mundur setelah gempa, tetapi tidak membahayakan. Nando dan Niumang melihat adegan ini, tetapi mereka ingin tahu tentang bagaimana Lintian melakukannya, dan orang yang meninju berkata, mengapa kamu baik-baik saja? Karena aku di sini. Pada saat ini, orang-orang melihat langit hutan di sisi lain, dan langit hutan itu adalah bayangan ajaib. Mereka pikir itu adalah perpisahan, jadi Nanda bertanya-tanya, kapan Anda mendapatkan perpisahan? Niumang juga ingin tahu. Bagaimanapun, mereka semua baru saja melihat pria batu itu, dan mereka tidak menemukan Lintianyo terpisah. Faktanya, Lintiangang baru saja mundur, dan pihak lain hanya mengenai salah satu bayangan, yang tidak berpengaruh pada Lintian secara alami. Tetapi orang-orang batu itu tidak mau terus berperang melawan Lintian Xia. Tapi Lintian menertawakan pria batu yang memimpin dan berkata, siapa namamu? Siapa namaku? Apa urusanmu? Sisi lain sangat gila, dan Lintian tersenyum masam. Saya orang ini, suka berdiskusi, jika tidak bisa berdiskusi, maka, saya harus mulai. Sisi lain mencibir, lakukan? Maka saya akan memberitahu Anda apa yang paling kami takuti orang batu. Selesai berkata, orang batu itu minuman besar, lalu tubuh lebih lapisan cahaya hitam, dan alis epilepsi selatan itu berkerut, buru-buru mengingatkan Lintian, mereka orang batu tidak takut dengan pertahanan sihir. Setelah epilepsi selatan selesai, Niumang juga khawatir melihat Lintian, tetapi Lintian tidak mempedulikannya, dan dia berkata sambil tersenyum, tidak takut sihir. Maka saya ingin tahu bahwa Anda tidak takut akan hal ini. Saat ini, Lintian dikelilingi oleh cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang seperti pusaran air kecil. Ini adalah pembunuhan kilat hantu. Tetapi orang-orang ini tidak mengerti, manusia batu itu tidak mengerti, bahkan mengira Lintian berkata setelah mantra tertentu, wah, aku mengatakan bahwa mantra itu tidak bisa menyakitiku. Kalau begitu kamu bisa lihat. Lihat apakah itu sihir. Pada saat ini, pusaran air hitam terbang satu persatu, mengenai penutup satu sama lain satu persatu, kemudian serangan ini menembus penutup, dan akhirnya memasuki tubuh manusia batu. Pria batu itu berteriak di tempat, seolah-olah dia telah ditikam jiwanya oleh sesuatu, sementara nan epileptik dan yang lainnya tampak penasaran. Adapun orang batu lainnya, mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan pria batu yang diserang menggigit giginya dan berkata, wah, kamu. Aku adalah roh. Lintian tersenyum aneh, dan kemudian semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi pria batu itu memarahi secara diam-diam, lalu berbalik dan berencana untuk membawa semua orang pergi. Tetapi Lintian mengirimkan gelombang ajaib untuk menjeratnya dan tidak membiarkannya pergi. Batu-batu lainnya terkejut. Lintian tersenyum pada pria yang berjuang itu dan berkata, katakan, siapa namamu? Haruskah aku tidak mengatakannya? Manusia batu itu keras kepala, tetapi orang batu lainnya takut. Jelas, manusia batu memiliki posisi tertentu di hati mereka, tetapi sekarang dia terjebak oleh Lintian, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Lintian pergi satu sama lain selangkah demi selangkah dan berkata sambil tersenyum, aku bisa menyakiti jiwamu, dan tentu saja aku bisa membunuh jiwamu. Anda. Mata pria batu itu melebar, jelas dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari seorang pria yang mengubah alam dewa.
Jangan coba-coba kesabaranku. Lin Tian tersenyum satu sama lain, dan pria itu menggigit giginya dan menatap Lin Tian. Namaku Beiyu. Setelah mendengar ini, Lin Tian melihat ke batu giok salju hitam, tanyakan padanya dengan baik, apakah kamu melihat saudaramu? Giok salju hitam mau suara, ini hanya kembali ke roh untuk datang, lalu minta ini untuk memanggil orang batu Beiyu. Untuk Niumang dan Nandu, mereka saling memandang, tetapi mereka sudah terkejut, karena mereka tidak pernah berpikir Lin Tian bisa saling menjatuhkan dengan mudah. Adapun orang batu lainnya, mereka hanya bisa bersembunyi di kejauhan dan melihat mereka, tetapi mereka tidak berani keluar. Setelah melihat gambar yang diberikan oleh Hei Suiyu, Beiyu berkata, "Ya, saya baru saja menangkapnya tempo hari. Pimpin jalan." Hei Suiyu menatap Bayu dengan penuh semangat, tapi Bayu tidak punya pilihan selain memimpin orang lain ke depan. Tetapi setelah berjalan lama, tekanan air di sekitar semakin besar, dan nan epileptik mulai merasa sedikit tidak nyaman. Saya khawatir saya tidak bisa pergi. Niumang juga tanpa daya berkata, aku juga tidak bisa masuk. Meskipun giok salju hitam sangat tidak nyaman, dia masih bersikeras untuk pergi. Sementara Beiyu menatap Lin Tian dan lainnya, tekanan di dalam akan lebih kuat, Anda tidak bisa masuk. Lin Tian mengarahkan tangannya ke dahi Beiyu ini. Beiyu itu tiba-tiba memiliki firasat buruk. Seperti yang diharapkan, Lin Tian akan mencap jiwanya di saat berikutnya. Pergi, keluarkan pria di foto itu. Lin Tian berkata kepada Beiyu, dan Beiyu terkejut dan malu. Dia sudah berada di dalam sel, dan jenderal keluarga kami menjaganya. Aku tidak bisa membawanya keluar sama sekali. Jenderal? Lin Tianhu meragukan bahwa suara Beiyu ramah, tetapi epilepsi Nan terkejut dan berkata, apa yang dilakukan kakaknya dan mengapa dia harus dipenjara? Niumang juga merasa bingung. Bukankah mereka semua langsung berubah menjadi manusia batu ketika mereka ditangkap? Mengapa menjaga? Lin Tian juga ingin tahu tentang pertanyaan ini. Pada saat ini, Beiyu menjelaskan, dia makan sejenis buah abisal dan bisa mengabaikan membatu kita, jadi jenderal menguncinya dan menjaganya. Buah jurang? Nan epileptik dan Niumang terlihat terkejut, dan Lin Tian sedikit terkejut, saya tidak menyangka akan ada buah abisal. Tapi Hei Suiyu tidak mengerti, apa buah dari jurang itu? Di beberapa jurang di laut, akan ada beberapa buah, tetapi buahnya mungkin tidak terlihat sekali dalam ribuan tahun, jadi dalam jutaan tahun, ada lusinan orang yang telah mendapatkan buahnya. Apakah buahnya sangat kuat? Hei Suiyu penasaran, dan Nanmu mengangguk, buah jurang yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda. Misalnya, mereka pernah muncul untuk memperbaiki buah-buahan dan menjadi tubuh daging abadi, karena mereka dapat tumbuh baru dalam sekejap. Memperbaiki buahnya. Hei Suiyu menarik napas dan mengangguk, sementara Niumang berkata, ada beberapa buah dalam yang bisa terlahir kembali dan menjadi tubuh yang berbeda setelah makan. Hei Suiyu tidak menyangka ada hal seperti itu di laut, tetapi Lin Tian memandang orang-orang dan berkata, tunggu, saya akan masuk sendiri. Tapi giok salju hitam malu untuk mengatakan, aku akan merepotkanmu lagi. Jika kamu memanggilku Laozu, tidak ada masalah. Lin Tian selesai, dan biarkan Beiyu memimpin. Beiyu berkata, kamu tidak takut dengan tekanan. Itu hanya ide kecil. Lin Tian tidak peduli. Dia membiarkan Beiyu memimpin, dan Beiyu harus memimpin Lin Tian ke depan. Lin Tian berangsur-angsur menghilang di depan orang banyak, dan epilepsi Nan bergumam, bukankah dia benar-benar takut akan tekanan apapun? Niumang mengangguk, turun dari jurang yang gelap, dia tidak menggunakan sihir apapun. Sekarang anak muda, ini mengerikan, desah. Nanda namun, Hei Suiyu menatap ke depan khawatir tentang kecelakaan Lin Tian. Lin Tian dipimpin oleh Beiyu ke istana bawah tanah. Di istana bawah tanah ini, ada orang batu di mana-mana, dan orang-orang batu itu bisa berjalan ke sana ketika mereka melihat orang luar dan menatap Lin Tian dengan aneh. Tidak hanya itu, beberapa orang masih menatap Beiyu dan bertanya, Beiyu, bagaimana kamu membawa orang luar ke sini? Bayu jelas memiliki posisi tertentu, jadi alih-alih menjelaskan, dia berkata, aku akan membawanya ke sini. Tentu saja, jenderal ingin bertemu dengannya. Jenderal? Orang-orang saling memandang dan berpikir itu tidak terbayangkan, sementara Beiyu mengabaikan mereka dan langsung membawa Lin Tian ke koridor, dan akhirnya sampai di ujung koridor. Tidak hanya itu, di ruang rahasia di ujung koridor, Lin Tian melihat seorang pria muda dengan rantai aneh di sekitar anggota tubuhnya. Pada saat yang sama, ada seorang pria batu duduk di depan pemuda itu, yang memiliki napas yang kuat. Pria batu ini adalah jenderal di sini, Bre. Ketika Beiyu tiba, Bailey menutup matanya dan berkata, aku tidak mengatakan, jangan datang ke sini jika kamu tidak ada hubungannya, mengapa kamu tidak mendengarkan? Bayu ragu-ragu.
Jenderal, seseorang ingin bertemu denganmu. Pria bernama Bailey membuka matanya dan menatap Lin Tian dengan serius. Pria yang mengubah alam ilahi? Apa yang Anda lakukan di sini? Bayu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa melihat Lin Tian yang sedang menatap pemuda koma itu dan berkata langsung, aku di sini untuk menyelamatkannya. Murid Bailey tumbuh dalam sekejap dan matanya tertuju pada Lin Tian, sementara Bayu terkejut, sesederhana itu? Dia bertanya dengan suara rendah saat dia menatap Lin Tian yang tidak dia kenal. Kakakmu ingin bertemu denganmu. Lin Tian berkata kepada pemuda yang bingung itu sejenak, dan bibir pucatnya bergetar. Apakah dia baik-baik saja? Apa? Seperti dia. Lin Tian bertanya, mata pemuda itu penuh kasih sayang, dia adikku, tidakkah kamu mau? Lin Tian mengangguk, kalau begitu tunggu aku menyelamatkanmu. Anda? Pemuda itu memandang Lin Tian dan menemukan bahwa prestasinya tidak sebaik miliknya, jadi dia sedikit tidak bisa dipercaya dan menatap Lin Tian dengan aneh. Tapi Bailey itu marah. Wah, menurutmu aku transparan? Transparan dan buram. Apa bedanya? Lin Tian sama sekali tidak memperhatikan Bailey ini, tetapi pemuda itu khawatir sampai Bailey berkata, aku ingin mengubahmu menjadi batu. Setelah mengatakan ini, Lin Tian mulai membatu di kaki-kakinya, dan kemudian seluruh pria itu berubah menjadi batu, sementara Bayu terkejut, membatu. Tidak hanya Bayu, tetapi juga pemuda itu memandang Lin Tian dengan heran, dan Bailey mencibir, sombong, jangan lihat siapa aku. Tetapi pemuda itu memandang Bailey dan berkata, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Iya. Tapi Barry bermain dengan rasanya. Kalau begitu muntahkan buah jurangmu. Aku sudah memakannya. Bagaimana saya bisa muntah? Pemuda itu berkata sambil tersenyum, buah jurang adalah buah yang unik. Jika kamu mau, kamu bisa mengumpulkannya di tubuhmu lagi. Pria muda itu menatap, datang bersama. Ya, datang bersama dan aku akan melepaskanmu. Pemuda itu ragu-ragu sejenak dan berkata, jika Anda menjanjikan saya suatu kondisi, saya akan memberi Anda kohesi. Katakan. Pemuda itu sangat merindukan batu giok salju hitam dan berkata, saya ingin melihat saudara perempuan saya. Bisakah kamu membiarkan dia pergi dan membiarkan dia membawaku menemui adikku? Selama kamu mengumpulkan buahnya, aku bisa melepaskanmu. Pemuda itu mengangguk, oke. Aku akan membantumu berkumpul. Pada saat ini, pemuda itu mulai memeras roh ke dalam dantian dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian cahaya hitam berkedip di depan mata pemuda itu, perlahan mengembun menjadi buah. Tapi wajah pemuda itu mulai gelap dan bibirnya. Melihat buahnya akan dibentuk dan pemuda itu akan benar-benar hitam, suara Lin Tian keluar, kumpulkan buah jurang lagi, itu akan menjadi abu dan abu. Apa? Pemuda itu tercengang, dan kemudian perhatiannya tidak terfokus. Cahaya hitam menghilang, dan hitam pemuda itu juga berangsur-angsur menghilang, kembali ke tampilan pucatnya. Bailey memandang Lin Tian dengan marah, wah, bisakah kamu percaya aku akan memecahkan batumu untuk membuatmu tidak pernah hidup? Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Ketika Lin Tian selesai berbicara, batu di tubuhnya jatuh sedikit, dan Lin Tian berdiri di depan kerumunan dengan utuh. Bayu merasa lega, dan Bailey menatap, kamu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Pemuda itu bertanya-tanya, apakah Anda juga memakan buah dari jurang anti petrifak? Barret berpikir itu tidak mungkin. Bagaimanapun, memiliki buah adalah keajaiban, tetapi bagaimana bisa sekarang? Lin Tian menatap Bailey dan tersenyum, saya berkata, saya ingin menyelamatkan orang, bagaimana saya bisa takut dengan serangan Anda? Penuh kebencian. Dengan selesainya Bailey, Lin Tian segera dikelilingi oleh tumpukan batu, dan kemudian membentuk sangkar untuk menjebak Lin Tian di sana. Lin Tian meletakkan tangannya di tumpukan batu. Dalam sekejap, kekuatan batu-batu ini terkuras dan menghilang. Bailey menatap. Anda. Keterampilan terkuatmu adalah membatu. Tanpanya, Anda adalah harimau dengan gigi dicabut. Anda tidak takut. Kata-kata Lin Tian benar-benar membuat Bailey kesal, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk membuat banyak rantai. Melihat rantai itu, pemuda itu berkata, hati-hati, rantai ini akan melemahkanmu. Bayu juga ketakutan, dan memberitahu Lin Tian, rantai ini adalah senjata sihir suci. Tapi Lin Tian menertawakan Bailey dan berkata, jika kamu bermain di depanku, kamu salah besar. Beraninya kamu bilang aku bercanda. Barret marah lagi, melepaskan rantai dengan satu tangan dan terbang sendiri. Dalam sekejap, Lin Tian diikat dengan segala macam cara, dan Bailey sama bangganya dengan bau mulut. Lihat, ini jarak antara kamu dan aku. Lin Tian tenang, dan dia menatap Bailey untuk waktu yang lama, lalu tersenyum dan berkata, celah. Bagaimana dengan itu?
Setelah itu, semua rantai jatuh, dan bahkan terbang ke Bailey dan menangkapnya. Momentum Barret melemah dalam sekejap, bahkan seorang pria dalam situasi yang tepat. Melihat adegan ini, pemuda itu dan Bayu terkejut, dan Bailey menatap, tidak mungkin. Apa yang terjadi? Aku berkata, tanpa membatu, kamu adalah harimau dengan gigi dicabut. Anda tidak takut. Kata-kata Lintian membuat Bailey khawatir. Tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, Bailey tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa melihat ke arah Bayu dan berkata, cepat, panggil seseorang. Tapi Bayu berkata kepadanya, Jenderal, serahkan hidupmu. Menyerah? Anda membuat saya mengambil hidup saya. Bailey melotot, dan Bayu terdiam. Lintian datang ke Bailey dan tersenyum, saatnya mendengarkan. Lintian siap meletakkan tangannya di dahi Bailey. Begitu Bailey mengatupkan giginya, roh tubuhnya terbakar. Tiba-tiba kekuatan besar pecah, dan kemudian seluruh tubuh manusia berubah menjadi cahaya abu-abu dan menghilang. Begitu cepat. Lintian harus melepaskannya, tetapi Bayu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, cepatlah, atau Jenderal akan mendapat masalah jika dia datang untuk menyelamatkan. Lintian secara alami tidak menganggap serius orang-orang batu itu, tetapi orang-orang muda di depannya sangat rapuh. Jadi Lintian mendatangi orang-orang muda itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu satu-satunya yang berkulit hitam? Ketika pemuda itu mendengar ini, dia merasa sedih dan berkata, sesuatu terjadi tuh orang lain. Sekarang, aku satu-satunya di sini. Oh, bagaimana dengan yang lain? Mereka. Pemuda itu hanya ingin menjelaskan, nafas yang kuat muncul dalam kegelapan, dan pemuda itu terkejut, cepat, kamu lari. Lintian menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Selesai berkata, Lintian satu tangan melambai, rantai di sisi lain tubuh menghilang sepenuhnya, dan pemuda itu menatap mata besar, kamu. Baiklah. Pemuda itu sangat bersemangat sehingga dia dengan cepat melengkungkan tangannya dan berkata, nama saya Heyang. Saya tidak tahu harus memanggil apa saudara. Namaku Lintian. Ketika Heyang tahu nama Lintian, dia dengan cepat berkata kepadanya, Saudara Lin, kamu duluan, aku akan menahan mereka. Tidak, kamu bisa mengikutiku ke bayangan. Lintian selesai berkata, dan tiba-tiba ada hantu yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini membuat yang hitam konyol, dan Bayu lebih demensia, begitu banyak. Lintian tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi bayangan dengan matahari hitam, biarkan Bayu memimpin jalan untuk pergi di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Untuk sisa Lintian, dia juga berpisah di sekitar istana bawah tanah, menciptakan ilusi yang tak terhitung jumlahnya sendiri. Ketika Barret datang dengan sekelompok orang untuk mencegat bayangan ajaib, dia sangat senang, terutama Barret berkata kepada kelompok tua, para tetua, ini manusia. Para tetua suku batu menatap Lintian satu persatu, terutama pemimpin berjanggut. Karena bentuk batunya, janggutnya berbentuk kerucut dan terlihat sangat tajam. Saya melihat tatapan yang lebih tua dan berkata, saya yang lebih tua dari orang-orang batu, Beijian. Kamu bisa menusuk orang mati dengan dagumu. Lintian tidak bisa membantu tetapi Tucao bangun. Beyer itu melihat bahwa Lintian tidak hanya takut pada dirinya sendiri, tetapi juga berani menertawakan dirinya sendiri. Dia menatap, wah, apakah kamu benar-benar takut mati? Hanya Anda? Lintian mengabaikan orang-orang ini dan berkata sambil tersenyum, sementara Beijian bersenandung, letakkan susunannya. Pada saat ini, para tetua mundur, lalu mengumpulkan penutup abu-abu dan menjebak Lintian di tempat itu. Lintian tersenyum dan berkata, saya tidak bisa terjebak. Wah, tidak masalah mengantuk, belum lagi kamu. Kata pedang. Lintian tertawa tetapi tidak berbicara. Pada saat itu, murid-murid orang batu lainnya bergegas ke pedang dan berteriak, tetua, itu tidak baik. Panik, panik sekali. Apakah Anda tidak melihat bahwa saya menangkap seseorang? Beijian berteriak, dan murid itu buru-buru berkata, seluruh istana bawah tanah, banyak dari mereka. Banyak dari dia, apa maksudmu? Beijian menatap, dan murid itu tampak tertekan. Ini hanya banyak perpisahan. Beijian tidak percaya, paling banyak, yang mungkin banyak, dan dia baru saja mengubah alam ilahi. Sebelum alam ilahi, bagaimana kita bisa mengalihkan perhatian? Sungguh. Murid itu menjelaskan, tetapi Beijian tidak mempercayainya, dan kemudian Lintian berkata sambil tersenyum, dia serius. Wah, diam. Beijian menatap, tetapi Lintian tidak bisa menahan tawa, dan kemudian dia memisahkan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Para tetua saling menatap, dan Barret tampak konyol. Apakah ini masih manusia? Kamu, katanya. Ya, aku tidak akan bermain denganmu.
Selesai berkata, bayangan jahat itu menghilang secara bertahap, yang terakhir tidak tersisa. Orang-orang tercengang, dan Bei Jianqi berkata, cari, temukan untukku. Di istana bawah tanah, terjadi kekacauan, dan Lin Tian sudah tiba di luar hutan batu dengan matahari hitam. Giok salju hitam itu melihat momen Black Sun, seluruh orang dengan bersemangat naik untuk berteriak, kakak laki-laki. Black yang tidak berharap untuk melihat anggota keluarga Giok salju hitam lagi dan tersenyum, bertahun-tahun tidak bertemu, kamu tumbuh dewasa. Saudaraku, kamu menertawakanku lagi. Black Snow Jade kuat menahan air mata untuk tersenyum untuk mengatakan, yang hitam tapi senyum masam, kalau saja ayah, dia saat ini baik. Ayah, ada apa dengannya? Apa yang Hei Sui pikirkan? Dia menatap matahari hitam dan bertanya. Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke suatu tempat bersama ayah saya dan mereka, dan kemudian saya terjebak di sana. Saya makan buah jurang, dan kekuatan yang kuat pecah di tubuh saya, dan saya bisa melarikan diri. Tapi mereka melakukannya. Di mana? Giok salju hitam cara mendesak, yang hitam menjelaskan jalan, hutan kering di jurang. Kayu kering. Hei Sui tidak tahu kemana, tapi Niumang berkata, mau kemana? Nan epileptik juga menggali Viet, tempat ini adalah salah satu tempat paling mengerikan di jurang. Untuk menghindari pengejaran beberapa orang, kami melarikan diri ke sana, tetapi kami tidak menyangka itu lebih mengerikan dari yang kami kira, dan setelah kami masuk, kami tidak bisa keluar lagi, kata Hei Yang. Semua orang diam, tapi Hei Suiyu sedang terburu-buru. Adapun Bei Yu, dia sepertinya mengerti sesuatu. Tidak heran kamu selalu ingin masuk ke terowongan kami. Ya, kudengar ada terowongan menuju hutan kering di hutan batu, jadi. Black Sun mengungkapkan pikirannya. Setelah mendengar ini, Giok salju hitam menatap Bei Yu. Apakah ada terowongan? Iya, ada, tapi itu adalah tempat di mana kultivasi murni patriark kita terjadi, dan patriark kita adalah orang yang sangat mengerikan. Mendengar bahwa patriark, Niumang dan Nandian semua mengubah penampilan mereka, sedangkan untuk Hei Suiyu, dia bertanya, apa kekuatannya? Menurut kekuatan manusiamu, dia memperkirakan setidaknya ada 3 atau 4 level Sanxian, jelasnya. Niumang dan Nanda tahu bahwa setiap level promosi Sanxian sangat mengerikan, terutama kemampuan orang lain untuk membantu, sehingga mereka tidak bisa lulus sama sekali. Saya mencoba beberapa kali, tetapi ketika saya sampai di pintu masuk terowongan, saya dikejar oleh sekelompok orang. Saya tidak bisa mendekat sama sekali, kata Hei Yang. Hei Sui tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah Lin Tian, jadi dia memandang Lin Tian dan berkata, kakek, apakah kamu punya cara? Leluhur? Hei Yang tidak tahu mengapa Hei Suiyu disebut leluhur Lin Tian. Pada saat ini, orang batu yang tak terhitung jumlahnya muncul di hutan batu. Bei Yu kaget. Tidak, para tetua ada di sini. Wajah orang-orang banyak berubah, dan Lin Tian berkata kepada Nandu dan Niumang, kalian berdua lindungi kami. Aku akan bertemu orang-orang tua ini sebentar. Pada saat ini, Bei Jian muncul dengan sekelompok orang, dan Bei Li berteriak, wah, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Momentum para tetua ini membuat Nandu dan Niumang sama-sama merasakan tekanan, apalagi yang hitam dan Giok salju hitam. Hanya Lin Tian yang sangat tenang, dan dia menertawakan para tetua ini. Apakah kamu akan menggertak lebih atau kurang? Kalau begitu menyerah. Barret berkata dengan gila, tetapi pedang itu bersenandung, menyerah tidak ada gunanya, hari ini kalian manusia, sialan. Lin Tian tertawa, kamu satu-satunya yang ingin aku mati? Barret dikalahkan oleh Lin Tian. Secara alami, dia tidak berani bertarung, tetapi pedang itu tampak dingin. Kamu benar-benar berpikir kamu hebat, nak? Apakah Anda punya cara untuk menghadapi perpisahan saya? Lin Tian bercanda, dan Bei Jian telah mengetahui perpisahan Lin Tian, jadi dia memikirkannya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, wah, bagaimana kalau bertaruh? Bertaruh? Ya, selama kamu tidak melarikan diri, dan kemudian bertarung denganku, jika kamu menang, kami tidak akan membuat masalah untukmu lagi, tetapi jika kamu kalah, kamu harus meninggalkan kultivasimu. Bagaimana dengan itu? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang batu bersorak satu persatu, seolah-olah mereka sangat bersemangat. Salju hitam dan Jade Horse berkata kepada Lin Tian, jangan tertipu, leluhur. Aula Selatan juga mengingatkan Lin Tian, wah, tetua ini tidak mudah. Jangan impulsif. Tidak hanya epilepsi selatan, bahkan tenda ternak, dan yang hitam dan orang lain disarankan Lin Tian. Tapi Bei Jian terus berkata, jika kamu tidak membandingkan dengan mereka, kamu yakin bisa melindungi semuanya sendiri? Lin Tian tersenyum, bagaimana saya tahu jika Anda akan menyesal kalah? Pertobatan? Itu tidak mungkin. Bei Jian berjanji, dan Lin Tian tersenyum, oh.
Jadi Anda benar-benar menginginkan saya dan menagih? Ya, itu tergantung pada keberanianmu. Saat ini, agar Lin Tian tidak melarikan diri, Bei Jian hanya dapat menggunakan metode ini untuk memprovokasi. Lin Tian juga hanya mendorong perahu di sepanjang air dan tertawa. Oke, dengarkan kamu. Ketika mereka mendengar janji Lin Tian, mereka semua tampak terkejut, sementara orang-orang batu bersorak satu persatu. Barret bahkan lebih bersemangat. Tetua, tolong pukul dia. Rahan Beki, yang bisa menusuk orang mati, bergerak, dan mulutnya berkata dengan percaya diri, tentu saja. Lin Tian keluar, lalu menatap Bei Jian dan tersenyum. Ayo, biarkan aku mencobamu tetua. Apa kalianmu? Lihat Lin Tian mengambil inisiatif untuk menonjol, orang-orang batu satu persatu bersemangat, bunuh dia. Beberapa orang Hei Suiyu sedang terburu-buru. Hei Yang itu bertanya pada Hei Suiyu, apakah kamu leluhur tua dalam bahaya? Saat ini, giok salju hitam tidak dapat dijamin 100%, hanya mengerutkan kening, dia tidak masalah dengan penjarahan voodoo. Fei Sheng terlihat kuat atau lemah, tetapi tetua ini tampaknya tidak lebih lemah dari Fei Sheng. Setelah mendengar ini, Yang Hitam mengerutkan kening, bukankah itu berbahaya? Hei Sui juga berpikir begitu, tapi dia tidak bisa membantu, dan Liu Mang serta Nanda sedang berdoa untuk keajaiban saat ini. Untuk Bei Jian, dia juga mengambil beberapa langkah dan menatap Lin Tian, yang berjarak 3 langkah dari matanya. Wah, pertama-tama, aku harus mengakui bahwa kamu memiliki keberanian. Kurangi bicara omong kosong, ayolah. Lin Tianxie tersenyum. Setelah melihat penampilan Lin Tian, Bei Jian mencibir padanya. Tiba-tiba, batu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Lin Tian, dan kemudian menghancurkannya satu persatu, yang pasti akan menghancurkan Lin Tian. Lin Tian tahu bahwa sisi lain kuat, dan satu-satunya keuntungannya adalah bayangan ajaib. Jadi Lin Tian tiba-tiba melepaskan banyak iblis. Batu-batu itu hanya mengenai satu, tetapi tidak ada lagi yang terjadi. Melihat ini, Liu Mang dan yang lainnya terkejut, sementara Hei Suiyu tiba-tiba menghela nafas, aku lupa bahwa dia memiliki kemampuan ini. Hei Yang baru saja melihat ini, tapi dia tidak tahu seberapa kuatnya itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Dikatakan bahwa keterampilan bayangan ajaib adalah keterampilan sihir berat dari iblis besar. Hei Sui menjelaskan, dan Nanda mendengar ini dan menarik napas, apakah ini rumor yang dapat membelah bayangan ajaib sepanjang waktu? Hei Sui juga tahu sedikit tentang bayangan ajaib, tapi dia tahu itu dengan sangat baik, jadi dia berkata, seharusnya begitu. Namun, mata Liu Mang berbinar dengan cahaya aneh. Konon selama ada bayangan ajaib yang tidak keluar, tidak akan sakit, apalagi mati. Mendengar ini, matahari hitam menyembah, aku tidak menyangka dia bisa mengubah alam dewa, tapi dia memiliki kemampuan yang begitu kuat. Ini adalah kultivasi ganda dari makhluk abadi dan iblis. Black Snow Jade berkata, orang-orang berkata begitu, lebih terkejut. Tetapi orang-orang batu di sana marah, dan satu persatu mereka berteriak untuk menjatuhkan Lin Tian. Namun, meskipun serangan tetua Bei Jian sangat sengit, itu tidak bisa membunuh semua Lin Tian sekaligus, yang membuatnya menjadi gila. Wah, jika kamu suka itu, kami paling seimbang. Saat ini, Bei Jian sangat marah, tetapi dia tidak bisa tidak mengatakan itu. Tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, menggambar. Itu tidak benar. Pada saat ini, semua bayangan Lin Tian mengelilingi pedang cangkang, dan penutup abu-abu berkumpul di sekitar pedang cangkang, dan bersenandung, kamu menyerang, kamu ingin menyerangku? Orang-orang batu itu juga berpikir bahwa Lin Tian punya ide liar, tetapi Lin Tian tidak berbicara, tetapi semua hantu mengirimkan udara dingin. Tidak hanya itu, Lin Tian juga berkata kepada Hei Suiyu dan yang lainnya, mundur sedikit. Hei Suiyu dan yang lainnya ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Air di sekitar semua bayangan mulai membeku, dan pedang cangkang segera membentuk lapisan es di sekitarnya, dan menjebak pedang cangkang di tengah satu persatu. Melihat pemandangan ini, orang-orang batu terkejut, sementara giok salju hitam dan orang lain menunjukkan ekspresi kaget. Secara khusus, Liu Mang menarik napas, di jurang, bisakah kamu benar-benar memadatkan air menjadi es? Ini mengerikan. Nandi berpikir tidak mungkin tempat-tempat seperti itu membeku. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi juga pedang menatap, tidak mungkin. Lin Tian terkekeh, untungnya, ada air yang tak terbatas di sini, dan dengan Raja Es 10.000 tahun, kamu bisa mengumpulkan es tebal. Lapisan es ini, dari kepalan tangan setebal dalam sekejap, berubah menjadi 1 langkah, 3 langkah, dan akhirnya mencapai seluruh tubuh Bei Jian. Lapisan es itu sudah setebal 10 langkah. Dengan lapisan es yang begitu tebal dan hasil terus-menerus dari ratusan iblis di hari-hari hutan, lapisan es menjadi semakin padat. Pada awalnya,
pedang cangkang masih bisa patah sedikit, tetapi lambat laun ia bahkan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Benar-benar beku di sana. Suara pedang berkata, "Wah, apa yang kamu gunakan? Saya cukup beruntung mendapatkan satu hal, dan yang ini. Itu bisa membekukan air, dan es bisa menjadi lebih kuat." Lin Tian menjelaskan sambil tersenyum bahwa Bei Jian tidak puas. "Kamu curang. Selingkuh? Apakah ada batasan dalam penggunaan hal-hal yang diminta Lin Tian?" Dan Bei Jian sangat marah. "Anda." Lin Tian tidak berbicara dengannya, tetapi memandang tetua dan orang batu lainnya. "Apakah kamu ingin mencobanya juga?" Hantu yang tak terhitung jumlahnya seperti titik beku yang tak terhitung banyaknya. Selama hutan tersebar, air akan membeku. Ini adalah keberadaan Raja Es yang mengerikan di dalam air. Awalnya, Lin Tian belum mencoba. Sekarang dia mencoba, dan efeknya sangat memuaskan. Bagi orang-orang batu itu, mereka ketakutan dan mundur satu demi satu, takut untuk mendekat, dan hati Baret itu bahkan lebih memarahi, "Bocah ini, apakah dia laki-laki?" Giok salju hitam dan yang lainnya sangat senang, terutama yang hitam itu tidak percaya untuk mengatakan, "Di mana Anda menemukan leluhur, begitu mengerikan?" Hei Suyu tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi berkata, "Pokoknya, dia sangat tidak sederhana." Black yang mengangguk, jelas dia telah menyadarinya, dan Bei Jian yang membeku di sana berkata, "Oke, aku akan membiarkanmu pergi, dan aku tidak akan mengejarmu lagi." Lin Tian tertawa, "Tidak hanya itu. Lalu apa yang ingin Anda lakukan?" "Saya akan pergi ke terowongan tempat patriark Anda berlatih." Lin Tian, singkatnya, membuat Hei yang bahagia seolah melihat harapan. Tetapi pedang itu berkata, "What? Terowongan mana yang akan Anda tuju?" "Iya." Lin Tian berkata tanpa ragu-ragu, tetapi Bei Jian berkata, "Wah, aku tidak membuatmu takut. Tempat itu sangat mengerikan. Ini tidak buruk, itu tidak terserah kamu." Ketika pendekar pedang mendengar ini, dia memarahi dalam hatinya, "Jika kamu sangat ingin mati, aku akan membawamu mati." Tetapi ketika Bei Jian mengeluarkan suara, dia berkata, "Oke, lepaskan, aku akan membawamu." Lin Tian kemudian memulihkan udara dingin. Tanpa dukungan Raja Es itu dihancurkan oleh tekanan air di sekitarnya. Bei Jian menarik napas dalam-dalam setelah dia keluar dengan mudah, tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, "Wah, jika kamu memiliki keberanian, kamu bisa datang." Selesai berkata, pedang cangkang ini memimpin, dan yang hitam dan seterusnya bergegas dengan Lin Tian, tetapi epilepsi selatan khawatir, "Nak, hati-hati dengan penipuan." Niumang setuju dengan Nandu, dan berkata, "Ya, kita harus berhati-hati terhadap orang-orang ini." Lin Tian tersenyum percaya diri, "Jangan khawatir, kamu tidak bisa menyakitiku jika kamu curang." Untuk kepercayaan diri Lin Tian, Niumang dan istrinya terkejut. Bahkan Niumang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Adik kecil, bagaimana kamu melakukan gerakan itu sekarang?" Untuk pertanyaan Niumang, Nanda juga ingin tahu. Bagaimanapun, mereka semua ahli di tingkat Sanxian. Mereka tahu bahwa jika mereka ingin memadatkan es yang begitu kuat di dalam air, mereka juga membutuhkan es yang keras, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Tetapi Lin Tian tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi berkata, "Kemampuan saya, Anda tidak perlu menebak." Dua orang, Leng selanjutnya, menunjukkan ekspresi malu, dan Giok salju hitam, tetapi lebih yakin pada diri sendiri, leluhur ini sangat tidak sederhana. Tetapi orang batu tidak menyembah Lin Tian, tetapi berpikir tentang bagaimana membunuhnya. Secara khusus, Bei Jian datang ke lubang terowongan dan menunjuk ke terowongan hitam di dalamnya, "Itu dia, tapi sangat berbahaya, dan di beberapa tempat, ada retakan yang dalam." Jurang-jurang. Niumang dan yang lainnya menatap, tapi Hei Suyu bukan idiot. Dia telah mendengar bahwa celah jurang adalah semacam celah ruang. Selama orang menyentuhnya, mereka dapat merobek orang secara instan, dan bahkan bejana suci dapat dipotong di tempat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jurangnya sangat retak, tetapi jika kamu menemukannya sebelumnya, kamu harus siap untuk menghindarinya." Setelah melihat ketidakpedulian Lin Tian, Bei Jian tertawa, "Wah, apakah kamu pikir kamu bisa menghindarinya? Anda memandang rendah celah-celahnya." Lin Tian mengabaikan pemujaannya, tetapi membiarkan Hei Suyu dan yang lainnya mengikutinya. Adapun dia memimpin jalan ke depan. Sampai Lin Tian dan yang lainnya menghilang, pedang itu bersenandung, "Lihat bagaimana kamu mati di dalamnya nanti." Bailey menatap jalan napas Bayu. "Kamu pengkhianat." Bayu dan berkata, "Tetua, saya juga dipaksa olehnya." Bagaimanapun, kekuatannya, seperti yang Anda lihat, bukanlah sesuatu yang bisa saya lawan. Orang batu lainnya berpikir bahwa Bayu benar, dan meskipun Bei Jian marah, dia tahu bahwa itu bukan salahnya, jadi dia melotot,
beri aku introspeksi yang baik. Iya. Beyu mundur ke kerumunan, memikirkan masa depan Lin Tian. Barret menatap pedang itu. Tetua, apakah mereka akan mati? Sekarang aku bisa merasakan napas mereka. Alis Bei Jian terkunci rapat, dan Bei Lei bingung setelah mendengarkan, tidak bisakah kita benar-benar pergi ke sana? Jangan khawatir, ini baru saja dimulai. Singkatnya, Bei Jian terdiam dan mencoba merasakan nafas di dalam. Tidak hanya Bei Jian, tetapi juga tetua lainnya menatapnya satu persatu, dan menilai posisi Lin Tian dan yang lainnya dengan napas. Tetapi Lin Tian tidak melakukan apapun di depannya, dan dia juga membawa orang untuk menghindari retakan yang tak terhitung jumlahnya. Retakan itu sulit dibedakan dalam kegelapan, tetapi Lin Tian, yang memiliki jiwa yang kuat, dapat dengan mudah melihatnya. Jadi Niu Mang dan Nandu sangat mengagumi Lin Tian. Ketika Lin Tian berakhir, mereka melihat seorang pria batu duduk di sana. Manusia batu ini berbeda dari orang batu lainnya karena dia berwarna ungu. Apakah ini patriark mereka? Niu Mang langsung ketakutan untuk berjaga-jaga, sementara nan epileptik bertanya-tanya, mengapa tidak ada nafas? He Yang dan He Suiyu saling memandang, tetapi hewan laut itu sedikit gemetar karena dia merasakan kengerian manusia batu itu. Tian menatap pria batu itu dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Sisi lain tidak berbicara, tetapi sebuah suara mengelilingi mereka, anak muda, kamu baru saja melakukan pekerjaan dengan baik. Oh, Anda telah mengikuti saya. Lin Tian tersenyum, dan sang patriark mencibir, mengapa? Apakah Anda pikir saya menghargai Anda? Lalu apa yang kamu lakukan alih-alih menghargai? Lin Tian bertanya, tetapi sang patriark tertawa, saya berkata Anda luar biasa, karena saya pikir Anda lebih baik dari orang-orang saya, tetapi di depan saya, Anda rentan. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, mengapa kamu harus melawanku? Kami orang batu adalah penguasa generasi ini, tetapi kami tidak pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tetapi Anda harus membayar harga jika Anda menerobos masuk. Jika tidak, semua orang akan lari ke kami di masa depan. Apakah Anda masih memperhatikan kami? Sang patriark bangga dengan jalan napasnya. Lin Tian tersenyum dan berkata, maksudmu memikirkan kelonggaran? Ketahuilah, ketika patriark selesai berbicara, ruang di sekitarnya menjadi lebih kecil, seolah-olah menekan orang ke sudut. Sapi anjing besar, ini cara mengembalikan tanggung jawab. Epilepsi selatan bermartabat, apakah kita berada di ruang yang dia buat? He Suiyu dan He Yang juga saling menatap, jelas mereka tidak menyangka itu akan menjadi hasilnya, tetapi Lin Tian tenang dan masih berkata, ini bukan uang, tapi senjata ajaibnya ada di terowongan. Kami hanya berdiri dengan senjata ajaibnya saat ini. Apa? Orang-orang terkejut, dan patriark tersenyum dan berkata, wah, kamu harus tahu bahwa ini adalah senjata ajaib. Maka kamu harus tahu bahwa dengan senjata ajaibku, aku akan berurusan denganmu seperti yang aku inginkan. Tapi bagaimana jika senjata ajaib ini tidak lagi di bawah kendalimu? Dalam kata-kata Lin Tian, rasa meremas menghilang dan kembali ke penampilan aslinya lagi. Mereka semua merasa lega sekaligus, tetapi patriark tidak mempercayainya. Mereka masih beroperasi di sana. Namun, mereka tidak bisa membiarkan terowongan menjebak Lin Tian dan yang lainnya. Lin Tian tersenyum, jangan buang energimu, itu tidak berguna. Wah, bagaimana kamu mengendalikan senjata ajaibku? Senjata ajaib apapun, di mataku, aku bisa mengendalikannya. Lin Tian sangat percaya diri. Sang patriark tidak mempercayainya. Dia menerbangkan pedang batu di depan matanya. Pedang batu berwarna ungu, dan bahkan memancarkan pedang kuat Qi. Ini adalah senjata ajaib keluarga kami. Ini sebanding dengan senjata abadi. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengendalikannya. Sang patriark dengan bangga mengendalikan pedang. Niu Mang dan orang lain ketakutan satu persatu setelah merasakan pedang kuat Qi, dan bayangan pedang melintas di air satu persatu, dan langsung mengenai Niu Mang dan orang lain. Niu Mang dan Nanding memotong lengan mereka di tempat, dan Lin Tian dengan cepat berdiri di depan batu giok salju hitam dan menahan pedang Qi. Yang hitam dan hewan laut berdiri di belakang batu giok salju hitam dan menghindari pedang kuat Qi. Tetapi patriark tidak mau menghadapi semua pedang Qi ke Lin Tian. Tetapi ketika pedang Qi datang ke Lin Tian satu persatu, itu dipisahkan, dan epilepsi selatan bergumam, teknik membelah Qi ini benar-benar kuat. Namun, Niu Mang bergumam, keterampilan pemisahan Qi, dikatakan bahwa itu milik Tian Shuimen di daratan? Baiklah. Nan epileptik mengangguk. Ini membuat Niu Mang kagum, tetapi patriark berkata, wah, saya tidak percaya Anda bisa menolak sepanjang waktu. Maka kamu harus bertanya pada pedang apakah dia mau mengikutimu. Lin Tian tersenyum aneh. Pedang itu tiba-tiba berbalik. Kemudian ujung pedang menunjuk ke arah manusia batu itu.
Pria batu itu menatap dan segera mundur. Setelah pedang Qi mengenai posisi semula, pedang itu langsung memecahkan batu di tempatnya. Sang patriark menatapnya, dan pedang menunjuk ke arahnya. Dia sangat marah sehingga dia menggigit giginya, mengumpulkan penutup ungu di tubuhnya, dan kemudian menatap Lin Tian. Wah, kamu membuatku kesal. Bagaimana jika kamu marah? Lin Tianxi tidak peduli, dan sang patriark bersenandung, saya adalah pemimpin klan manusia batu. Saya tuan di sini. Jika kamu menggangguku, kamu akan mati. Mati? Jangan hanya bicara. Ayolah. Lin Tian menatap patriark dan berkata bahwa patriark itu lemah, terutama dia adalah patriark. Orang-orang takut ketika mereka mendengar batu itu. Tapi sekarang bagus bahwa seorang pria yang mengubah alam ilahi tidak menganggap serius manusia batu. Sekarang dia bahkan tidak memperhatikan patriark. Kemarahan itu membuat sang patriark menggigit giginya. Oke. Saya akan memberitahu Anda apa yang saya kuasai. Pada saat ini, patriark, tubuh menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya, melayang-layang. Kerumunan tercengang, tetapi Lin Tian tertawa, apakah kamu menghancurkan? Saya menyebutnya divisi, dan itu dapat dengan cepat menyatu pada Anda dan menjadikan Anda batu yang saya kendalikan. Sang patriark berkata dengan percaya diri, dan kemudian batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Lin Tian, sangat cepat, seperti sekejap mata. Dengan cara ini, tubuh Lin Tian penuh dengan batu ungu, dan giok salju hitam terkejut. Kakek, kamu baik-baik saja? Lin Tian tidak peduli tentang itu. Ini keterampilan kecil, tapi aku tidak bisa menahannya. Keterampilan kecil? Wah, kalau begitu kamu meremehkanku. Ketika patriark selesai berbicara, semua batu kecil berkumpul bersama, dan Lin Tian, ditelan, dalam sekejap, menghilang di hadapan semua orang. Hei Suyu kaget. Apa yang kamu lakukan pada kakekku? Aku memakannya. Sang patriark dengan puas mengatakan bahwa Niumang ketakutan dan kehilangan warna, sementara Hei Suyu Airway berkata, aku ingin bertarung denganmu. Lihat giok salju hitam untuk mengeluarkan dua pisau pendek untuk merencanakan bertarung dengan kepala klan ini, tetapi kepala klan itu siap untuk mengulurkan tangan, tetapi menemukan tubuhnya kaku di sana, dan seluruh tubuh membeku. Ini, bagaimana ini? Orang-orang juga ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan suara Lin Tian datang dari tubuh patriark. Apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa membunuhku? Kamu tidak bisa hidup. Sang patriark benar-benar tercengang, dan Lin Tian terlalu malas untuk berbicara dengannya dan membekukannya di sana secara langsung, tetapi dia tidak bisa menyerang Lin Tian, jadi dia hanya bisa berteriak, kamu keluar. Kamu menelanku, dan sekarang kamu membiarkanku keluar. Lin Tian berkata dengan senyuman di tubuhnya bahwa patriark sedang terburu-buru. Keluarlah, nak, dan aku akan memberi jalan untukmu. Aku tidak bisa mempercayaimu. Pada saat ini, segel roh mengenai roh patriark, dan patriark menatap, tidak. Tapi tidak ada kesempatan untuk melawan. Sang patriark menjadi boneka Lin Tian pada saat berikutnya, dan Lin Tian berubah menjadi bayangan dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi seseorang dan tersenyum dan berkata, bagaimana dengan itu? Ketika mereka melihat bahwa Lin Tian baik-baik saja, mereka merasa lega, tetapi sang patriark memandang Lin Tian dengan tatapan yang rumit, tuanku. Tuanku? Niumang dan Nanda terkejut, tetapi giok salju hitam bahkan tidak menyangka bahwa Lin Tian telah menjatuhkan patriark. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah ini jalan ke tempat lain? Sang patriark menunjuk ke kegelapan di belakangnya. Jika kamu berjalan 100 langkah lebih jauh, kamu bisa memasuki hutan kering. Lin Tianen berkata, kalau begitu kamu bisa menyimpannya di sini. Dengan itu, Lin Tian berkata kepada orang-orang yang bingung, ada apa? Ayo. Mereka harus bergegas mengejar, sampai 100 langkah jauhnya, kami melihat 4 pohon layu. Tapi ini di bawah air, dan pohon-pohon ini tidak hijau, tapi pohon hitam. Tidak hanya itu, pohon-pohon hitam ini tidak memiliki daun, tetapi juga batang kering, yang ada di sekelilingnya. Melihat adegan ini, yang hitam berkata dengan penuh semangat, ini. Salju hitam dan batu giok berdiri dan melihat sekeliling, bagaimana dengan ayah dan mereka? Seharusnya di depan. Hei yang buru-buru memimpin orang-orang ke depan sampai dia sampai di sudut, di mana ada banyak rumah bobrok kecil, yang terbuat dari pohon mati. Jelas bahwa keluarga hitam telah mencari nafkah di sini. Ketika Lin Tian dan yang lainnya tiba, ada lusinan orang di dalamnya. Ketika mereka melihat matahari hitam dan batu giok salju hitam, mereka semua dengan bersemangat maju, Nona, Tuan. Melihat sosok yang dikenalnya ini, Hei Sui menjadi bersemangat satu persatu sampai dia menemukan ayahnya tidak ada di sini dan bertanya, di mana ayahku? Tuan, dia diambil oleh Raja Pohon Mati. Raja Pohon Mati?
Apa Raja Pohon Mati He Sueyu tidak mengerti, dan He Yang jelas tidak tahu apa yang terjadi di sini nanti, tetapi semua orang menjelaskan satu persatu sebelum mereka tahu bahwa ada roh pohon di hutan kering ini, yang disebut Raja Pohon Mati. Untuk bertahan hidup, orang-orang Heijia bertarung dengannya setiap hari. Akhirnya, ayah He Sueyu dan beberapa tetua bertarung dengan Raja Pohon Mati. Meskipun mereka sangat melukai Raja Pohon Mati, pejabat tingkat tinggi itu juga terluka dan langsung disegel di tubuh Raja Pohon Mati. Ketika He Sueyu mendengar ini, dia dengan cepat membiarkan semua orang memimpin. Setiap orang tidak ambigu. Mereka membawa batu giok salju hitam bersama mereka. Setelah beberapa saat, orang-orang melihat sebuah pohon besar, dan ada lapisan cahaya hitam di pohon itu, dan cahaya itu berisi orang-orang. Orang-orang ini seperti buah-buahan yang tergantung di pohon. Melihat batu giok salju hitam ini, dia berteriak kepada salah satu pria yang memejamkan mata, "Ayah!" Pria itu membuka matanya sedikit seolah-olah dia mendengar suara yang keras. Ketika dia melihat batu giok salju hitam, dia menangis dengan penuh semangat, "Batu giok salju. Ayah, kamu baik-baik saja." He Sueyu sedang terburu-buru. Dia melompat tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berniat menyelamatkannya. Tetapi pria itu berteriak, "Hati-hati!" Pada saat ini, pohon layu dan rotan tiba-tiba menjerat batu giok salju hitam, dan membuat suara seorang wanita tua, pria lain akan datang untuk mati. Melihat ini, matahari hitam terkejut. Dia ingin membantunya dalam lompatan. Akibatnya, tiba-tiba, dia tertangkap. Satu persatu, orang-orang Heijia sedang terburu-buru, dan Niumang memandang Lin Tianning dan berkata, "Adik laki-laki, Raja Pohon Mati ini seharusnya tidak sederhana." Nan epileptik juga memperingatkan, pohon-pohon di hutan kering dikatakan sangat keras. Bahkan dengan benda-benda tajam, butuh siang dan malam untuk menghancurkannya. Tapi Lin Tian sangat tenang, dan menatap Raja Pohon Mati yang besar dan berkata, "Turunkan." Raja Pohon Mati tidak menyangka manusia yang begitu lemah akan datang, dan dia juga menggunakan nada ini untuk berbicara pada dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, "Wah, apakah aku mendengarmu dengan benar? Sungguh, jika aku membiarkan mereka pergi, mungkin aku bisa mengampuni hidupmu, atau kamulah yang akan menderita nanti." Orang-orang di keluarga hitam tidak tahu kekuatan Lin Tian. Mereka mengira Lin Tian menakuti Raja Pohon Mati, tetapi Raja Pohon Mati tertawa, lucu. Tapi giok salju hitam mengancam Raja Pohon Mati, "Kakekku berkata sebaiknya kau biarkan kami pergi." "Leluhur? Kamu gadis kecil, apakah kamu gila?" Seorang pria yang telah melintasi perbatasan penjarahan dan mengenali seorang pria yang telah mengubah tanah suci sebagai leluhur? Raja Pohon Mati tertawa. Tidak hanya Raja Pohon Mati, orang lain di keluarga Black, tetapi bahkan pemilik keluarga Black bertanya-tanya mengapa putrinya menemukan seorang pria yang mengubah alam dewa menjadi leluhur. Tapi He Sueyu berkata kepada Raja Pohon Mati, "Itu karena kamu tidak tahu leluhurku begitu kuat. Hanya dia mengubah lingkungan spiritual? Ingin menjadi tangguh? Pasti dalam mimpi." Raja Pohon Mati membenci jalan. Giok salju hitam ke Pohon Mati ejekan Raja, tidak menganggap serius, juga mengatakan kalimat, "Kamu lihat." Agar He Sueyu mengucapkan kata-kata ini, orang-orang Heijia bingung, dan Raja Pohon Mati mencibir, "Maka kamu bisa melihat bagaimana aku membunuhnya." Pada saat ini, rotan hitam besar tiba-tiba muncul di bawah kaki Lin Tian, lalu menjeratnya dan tertawa, "Lihat, santai saja." Melihat Lin Tian terjerat, orang-orang Heijia tidak memiliki harapan, tetapi He Sueyu dan He Yang masih memilih untuk mempercayai Lin Tian. Niumang dan Nanda menyaksikan dengan cemas, tetapi Lin Tian tersenyum pada rotan itu. "Buang-buang waktuku." Setelah mengatakan ini, kekuatan di tubuh Raja Pohon Mati tiba-tiba melemah, dan giok salju hitam dan orang lain merasa bahwa mereka pergi satu demi satu. Adapun orang tua dari keluarga Black, mereka juga berpisah satu persatu. Dia meninggalkan Raja Pohon Mati sekaligus. Raja Pohon Mati sedang terburu-buru. "Apa yang kamu lakukan padaku, nak?" "Tidak ada, bermainlah denganmu." Lin Tian berkata bahwa dia benar-benar takut pada Raja Pohon Mati. Baru saja, dia sangat agresif, tetapi dalam sekejap mata, dia menjadi seorang cucu, yang membuat orang-orang dari keluarga hitam tidak mengerti apa yang dilakukan Lin Tian pada Pohon Mati itu. Tetapi ketika Raja Pohon Mati selesai berbicara, tiba-tiba menjadi lebih kecil dan tidak terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya jatuh langsung ke lubang hitam kecil di bawah tanah. Lin Tian memandang orang-orang yang tercengang. "Tunggu, aku akan menangkapnya." Lompatan Lin Tian juga menghilang di lubang hitam kecil, dan pemilik rumah hitam makan sedikit, "Batu giok salju, siapa ini? Mengapa begitu jelas?" Tuan Hitam menjelaskan semuanya satu persatu.
Lin Tian datang ke ruang gelap, dan Raja Pohon Mati bersembunyi di kegelapan. Wah, jika aku tidak keluar, kamu tidak bisa melakukan apapun untukku. Oh, apa menurutmu aku tidak bisa membawamu? Omong kosong, aku sangat kuat, bagaimana kamu bisa membawaku? Raja Pohon Mati sangat gembira, tetapi Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Kamu benar-benar meremehkanku. Saya sangat kecil, dan saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya akan melihat bagaimana Anda menemukan saya. Lin Tian tersenyum aneh dan bergegas ke suatu tempat dalam kegelapan, dan kemudian dia terjerat oleh iblis. Muncul seorang wanita tua dalam sekejap, persis seorang penyihir tua, dan dia semua mengering, seperti tubuh kering, menatap Lin Tian. Kamu, bagaimana kamu menemukanku? Kamu tidak menantang kemampuanku. Lin Tian menjawab langsung, Raja Pohon Mati itu takut. Nak, ada kata untuk diucapkan. Lin Tian menatapnya dan tersenyum, saya pembicara yang baik. Oh, apakah Anda akan membiarkan saya pergi? Ya, tapi giliranmu padaku. Lin Tian berkata, biarkan Raja Pohon Mati segera jujur. Aku akan mematuhimu dan mendengarkanmu. Lin Tian tidak pernah mendengarkan satu sisi cerita, tetapi membuat kontrak dengannya secara langsung. Ketika semuanya selesai, Raja Pohon Mati tahu betapa mengerikannya jiwa Lin Tian, tetapi dia masih tidak berani untuk tidak patuh. Dia hanya bisa berkata, Tuan, saya akan melakukan apa yang Anda ingin saya lakukan di masa depan. Kamu tinggal di hutan mati. Aku akan menunjukkannya padamu saat aku membutuhkanmu suatu hari nanti. Anda? Apakah ada hal lain? Aku akan mengambil manusia batu, manusia kera, dan kamu, serta banyak yang kuat. Lin Tian tidak memperhatikan jalan napas. Ketika Raja mendengar bahwa manusia batu itu telah diturunkan, dia menatap, apa? Anda mengambil batu tua itu juga? Tentu saja. Raja Pohon Mati berkata. Apa? Tidak percaya. Tidak, saya hanya ingin tahu. Apa hubunganmu dengan monster jenius itu? Raja Pohon Mati tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan Lin Tian berkata, jenius jahat. Ya, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang jenius yang mengerikan, mencari yang kuat untuk ditantang, dan kita semua kalah darinya, lalu dia menang dan menghilang. Lin Tian memikirkan pemuda yang membunuh monster dan bertanya, apa yang kamu ketahui tentang dia? Entahlah. Dia memakai topeng. Dia hanya mengatakan untuk menantang saya dan meminta saya untuk melakukan yang terbaik. Jika dia tidak melakukan yang terbaik, dia akan membunuhku. Akibatnya, aku bahkan tidak bisa menahan gerakannya. Setelah mendengar ini, Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang bisa membunuh binatang raksasa kuno dan mengalahkan iblis tua dalam sekejap? Kemudian Raja Pohon Mati itu berkata, ngomong-ngomong, dia telah melintasi perbatasan penjarahan. Melintasi tanah yang dijarah. Ya, inilah yang menurutku mengerikan tentang dia, dan kamu, seperti dia, sangat sulit untuk dihadapi. Raja Pohon Mati berkata dengan canggung. Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi biarkan Raja Pohon Mati terus bersarang di sini. Adapun Lin Tian, dia mengambil suasana hatinya dan pergi dari sini. Raja Pohon Mati menghela nafas, jika kedua orang ini benar, siapa yang akan menang? Saat ini, Hei Suiyu dan yang lainnya di luar, bahkan Niumang dan Nandian, setelah mendengarkan legenda Lin Tian yang dijelaskan oleh Hei Suiyu, mereka semua menatap Hei Suiyu satu persatu, tetapi Hei Jiasu senang dan masih menatap Hei Suiyu. Kamu beruntung bertemu leluhur yang begitu kuat. Keluarga kulit hitam lainnya juga iri, dan saat ini Lin Tian keluar dari lubang hitam kecil. Melihat Lin Tian, Hei Suiyu bertanya dengan penuh semangat, bagaimana dengan leluhur? Apakah Anda mengerti? Terselesaikan. Lin Tian 3 kata, biarkan orang-orang di rumah hitam bersorak satu persatu, dan tuan rumah hitam dengan bersemangat maju dan berkata, terima kasih. Lin Tian menatap tuan hitam itu. Apakah kamu tuan kulit hitam? Iya. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Mengatakan. Tuan hitam tidak tahu apa yang akan dijelajahi Lin Tian bersamanya, tetapi Lin Tian menatap tuan hitam itu dan bertanya, hantu hitam adalah leluhurmu, bukan? Ya, roh hitam adalah nenek moyang kita. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Atau apa yang akan dipelajari keturunanmu? Lin Tian bertanya, ragu-ragu, ini. Apa? Takut saya akan menerimanya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, ayah, tolong tunjukkan padanya apa yang kamu miliki. Dia leluhurku dan tidak akan dirampok. Selain itu, dia adalah penyelamat kita. Tetua lain dari keluarga hitam juga setuju dengan pandangan Hei Suiyu. Setelah ragu-ragu, pemimpin keluarga hitam mengeluarkan belati dari tangannya. Warnanya hitam, dengan 3 lubang di atasnya. 3 lubang bertatahkan 3 batu permata dengan warna berbeda.
Melihat ini, Lin Tian terkejut, belati hantu. Bagaimana Anda tahu? Pemimpin keluarga hitam menatap. Bagaimanapun, belati hantu hanya diketahui oleh para pemimpin dari semua generasi. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya, tetapi para tetua keluarga hitam lainnya bingung. Lin Tian menatapnya dan berkata, saya sudah melihatnya. Apa? Tuan kulit hitam lebih terkejut, dan Lin Tian mengulurkan tangannya, pinjamkan aku lihat. Tuan hitam itu berkata, letakkan belati di tangan Lin Tian. 3 permata belati awalnya tidak berkilau. Tetapi ketika Lin Tian menanamkan semangat itu, ketiga permata itu memancarkan cahaya putih yang kuat. Tuan hitam menatap, bagaimana kamu bisa mengaktifkannya?